Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 5 MI yang soli dan soliha? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan berlatih bersama latihan soal STS atau PTS genap Al-Quran Hadis kelas 5 semester 2 yang terdiri dari 2 bab, diantaranya bab 5 surah Al-Humazah dan bab 6 surah Al-Bayyinah. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik dan dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ayo berlatih. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan menyilang huruf A, B, C, atau D. Nomor 1. Surah Al-Humazah merupakan surah ke-104 dalam susunan mushaf Al-Quran dan termasuk golongan surah A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Syriah, D. Istanbul. Jawabannya adalah A. Surah Al-Humazah termasuk golongan surah Makkiyah. Nomor 2. Surah Al-Humazah dalam Al-Quran terletak sesudah surah Al-Asr dan sebelum surah Al-Fil. Nama surah Al-Humazah berarti A. Waktu subuh, B. Sapi betina, C. Pembuka, D. Pengumpat. Jawabannya adalah D. Surah Al-Humazah berarti pengumpat. Nomor 3. Jumlah ayat surah Al-Humazah adalah A. 8 ayat, B. 9 ayat, C. 10 ayat, D. 7 ayat. Jawabannya adalah B. Surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Nomor 4. Arti dari kata lumazatin adalah A. Pencela, B. Pengumpat, C. Celakalah, D. Harta. Jawabannya adalah A. Arti kata lumazatin adalah pencela. Ingat-ingat ya, ini perbedaannya. Kalau humazah itu pengumpat, sedangkan kalau lumazah itu artinya pencela. Nomor 5. Berikut yang merupakan larangan yang terdapat pada surah Al-Humazah adalah A. Larangan melalaikan sholat, B. Larangan bohong dan iri dengki, C. Larangan durhaka kepada orang tua, D. Larangan mencela, mencaci, dan menghina. Jawabannya adalah D. Yang merupakan larangan dalam surah Al-Humazah adalah larangan mencela, mencaci, dan menghina. Nomor 6. Dalam surah Al-Humazah, manusia diingatkan untuk selalu A. Sholat tepat waktu, B. Bersyukur, C. Sopan santun kepada orang tua, D. Rukun dengan teman. Jawabannya adalah B. Dalam surah Al-Humazah, manusia diingatkan untuk selalu bersyukur. Nomor 7. Arti dari kata muqaddatu adalah A. Api Allah, B. Dapat mengekalkannya, C. Yang dinyalakan, D. Dan menghitung-hitungnya. Jawabannya adalah C. Arti kata muqaddatu adalah yang dinyalakan. Nomor 8. Allati tattali'u 'alal af'idati. Arti dari potongan ayat Al-Humazah di samping adalah A. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, B. Yaitu api
azab Allah yang dinyalakan. C. Yang membakar sampai ke hati. D. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jawabannya adalah C, yaitu apa? Benar, yang membakar sampai ke hati. Nomor 9. Salah satu kandungan surah Al-Humazah bahwa di dalam neraka manusia-manusia yang lalai itu akan mendapat balasan akibat dari A. Bertengkar dengan teman, B. Berbicara bohong, C. Durhaka dengan orang tua, D. Kelalaian mereka di dunia. Jawabannya adalah D. Kelalaian mereka di dunia. Nomor 10. Salah satu kandungan surah Al-Humazah bahwa kesenangan yang berlebihan terhadap harta seringkali justru membuat manusia lalai mengingat Tuhan, yang jika hal itu terjadi maka ancamannya adalah neraka ... yang panasnya luar biasa. A. Neraka Wail, B. Neraka Hutamah, C. Neraka Jahanam, D. Neraka Sakor. Jawabannya adalah B, yaitu ancamannya adalah neraka Hutamah yang panasnya luar biasa. Nomor 11. Mayoritas ulama menggolongkan surah Al-Bayyinah termasuk golongan surah A. Madaniyah, B. Makkiyah, C. Syriah, D. Palestina. Jawabannya adalah A. Mayoritas ulama menggolongkan surah Al-Bayyinah termasuk golongan surah Madaniyah. Nomor 12. Dinamai Al-Bayyinah diambil dari ayat pertama surah. Kata Al-Bayyinah artinya A. Goncangan, B. Kuda perang, C. Hari kiamat, D. Pembuktian. Jawabannya adalah D. Kata Al-Bayyinah artinya pembuktian. Nomor 13. Surah Al-Bayyinah dalam susunan mushaf Al-Quran, tertib surah terdapat pada urutan ke-98 yang diturunkan setelah surah At-Tolaq. Jumlah ayat surah Al-Bayyinah adalah A. 9 ayat, B. 8 ayat, C. 7 ayat, D. 10 ayat. Jawabannya adalah B. Jumlah ayat surah Al-Bayyinah adalah 8 ayat. Nomor 14. Arti dari kata mukhlisina adalah A. Balasan mereka, B. Sebaik-baik, C. Dan memurnikan, D. Zakat. Jawabannya adalah C. Arti dari kata mukhlisina adalah dan memurnikan. Nomor 15. Fiha kutubun qayyimah. Arti dari potongan surah Al-Bayyinah di samping adalah A. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar, B. Yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci atau Al-Quran, C. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, D. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jawabannya adalah A. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar. 16. Arti dari kata khosyah adalah A. Sungai-sungai, B. Selama-lamanya, C. Yang takut, D. Tuhannya.
Jawabannya adalah C. Khosyah berarti yang takut. Nomor 17. Dalam surah Al-Bayyinah dijelaskan tentang A. Tata cara beribadah sholat, B. Akhlak kepada orang tua, C. Kesejarahan dan keimanan serta keumuman risalah serta ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, D. Datangnya hari kiamat. Jawabannya adalah C. Dalam surah Al-Bayyinah dijelaskan tentang kesejarahan dan keimanan serta keumuman risalah serta ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 18. Yang dikategorikan sebagai sebaik-baik makhluk pada surah Al-Bayyinah adalah A. Manusia yang menyembah berhala, B. Manusia yang menerima dan mengimani ajaran Nabi Muhammad, C. Manusia yang mengaku umat Nabi Ibrahim, D. Manusia yang menolak dan mengingkari ajaran Nabi Muhammad. Jawabannya adalah B. Yang dikategorikan sebagai sebaik-baiknya makhluk dalam surah Al-Bayyinah adalah manusia yang menerima dan mengimani ajaran Nabi Muhammad. Nomor 19. Salah satu kandungan surah Al-Bayyinah adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa ajarannya tidak mengandung kecuali apa yang bermanfaat bagi manusia. Ajaran tersebut adalah A. Ajaran Islam, B. Agama Nasrani, C. Agama Yahudi, D. Agama Majusi. Jawabannya adalah A. Agama Islam. Nomor 20. Di dalam risalah yang dibawa Nabi Muhammad, yakni Al-Quran, terdapat petunjuk serta prinsip-prinsip kedamaian karena sejatinya Islam adalah rahmatan lil alamin. Arti dari kata rahmatan lil alamin adalah A. Rahmat bagi umat Nabi Muhammad, B. Rahmat bagi umat Islam, C. Rahmat bagi manusia, D. Rahmat bagi seluruh alam. Jawaban yang benar adalah D. Arti dari rahmatan lil alamin adalah rahmat bagi seluruh alam. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai berlatih bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.